Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 9. Tentukan bilangan real X dan Y yang memenuhi persamaan X min 3 per 3 plus I ditambah Y min 3 per 3 min I sama dengan 1. Nah, kalau ketemu soal semacam ini, berarti di sini ada penjumlahan pecahan, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu penyebutnya. Atau begini ya, kalau kita mau menjumlahkan dua buah pecahan, taruhlah kita punya A per B ditambah C per D. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Yang paling gampang ini langsung dikalikan ya. Jadi B dikalikan dengan D ya. Lalu kita kali silang ya. Berarti yang atas ini A kali D ditambah B kali C. Begitu ya. Nah, demikian juga kalau di sini mau menjumlahkan pecahan yang melibatkan bilangan kompleks ya. Caranya sama saja. Berarti ini saya copy lagi di sini ya soalnya. Berarti nanti yang kita kalikan itu adalah 3 plus I kali 3 min I. Nah, kita buat pernya dulu agak panjang nggak masalah ya. Jadi 3 plus I ini satu kesatuan ya, dikalikan dengan 3 min I. Ini juga satu kesatuan. Lalu dikali silang. Ini kali silang, ini kali silang ya. Berarti yang atas itu adalah X min 3 kali 3 dikurangi I. Kemudian ini kali silang juga ya. 3 ditambah I kali Y dikurang 3. Nah, ini sama dengan 1. Langkah selanjutnya ini kita kalikan seperti biasa. Ya, contohnya begini. Yang pertama ini X kali 3, lalu X kali min I. Kemudian min 3 kali 3, kemudian min 3 kali I. Ya. Oke, langsung saja. Jadi X kali 3 itu sama dengan 3X, kemudian X kali min I itu sama dengan min XI, min 3 kali 3 itu sama dengan min 9, min 3 kali min I sama dengan plus 3I ya. Sebelahnya juga sama caranya. Jadi 3 kali Y berarti di sini plus 3Y. Lalu 3 kali min 3 sama dengan negatif 9. Kemudian di sini ada I kali Y berarti plus IY. Lalu I kali min 3 sama dengan min 3I ya. Kemudian yang bawah sama ya. 3 kali 3 itu 9. 3 kali min I sama dengan minus 3I. Lalu I kali 3 sama dengan plus 3I. Kemudian di sini ada plus I kali min I. Berarti hasilnya adalah min I kuadrat. Oke, langkah selanjutnya ini tinggal kita rapikan ya. Yang bisa kita coret dulu. Ini yang jelas kelihatan adalah min 3i plus 3i. Ini kan 0 ya, bisa dicoret. Lalu yang atas ini yang bisa dicoret itu adalah 3i ya dengan minus 3i. Kemudian mana lagi? Nah, sudah ya, itu saja. Langkah selanjutnya ini kita rapikan ya. Jadi yang di atas yang ada I-nya kita sendirikan, kemudian yang tidak ada I-nya juga kita sendirikan, kita kelompokkan. Berarti yang pertama adalah yang tidak ada I-nya ya, ini adalah bagian realnya. Yang pertama 3X. Kemudian di sini ada min 9. Ini juga min 9, berarti min 18. Tapi di sini ada plus 3Y. Nah, berarti yang kita tulis dulu adalah plus 3Y. Atau sebenarnya nanti dibolak-balik itu juga sama saja ya. Tetapi lebih enak kalau langsung kita rapikan begini. 3X plus 3Y dikurang 18 ya. Lalu sekarang yang ada I-nya, yang pertama adalah minus X kali I ya. Kemudian ditambah I kali Y. Atau langsung dibalik ya, ditambah Y kali I. Nah, kemudian sudah ya. Lalu ini kita bagi dengan 9 dikurangi I kuadrat. Ingat kalau I itu adalah akar negatif 1. Berarti kalau I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Berarti di sini 9 dikurangi negatif 1. Ya, ini sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan di atas ya. Berarti
3x, ini tinggal ditulis ulang saja ini sebenarnya, plus 3y dikurang 18 ya. Kemudian ini i-nya itu boleh kita keluarkan ya, berarti plus i kali dalam kurung min x ya. Jadi di sini minus x, kemudian ditambah y ya, tutup kurung. Lalu yang bawah 9 dikurangi negatif 1 itu berarti 9 plus 1. Berarti di sini 10 ya. Lalu ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan berapa nilainya x dan y ya, berarti kita menggunakan prinsip atau syarat kesamaan dua bilangan kompleks ya. Jadi yang pertama ini kita kali silang dulu ya. Ini 10 kali 1 kita kali silang. Nanti hasilnya adalah 3x ditambah 3y dikurang 18 ditambah i kali min x plus y sama dengan 10. Nah, 10 itu adalah bilangan real. Kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks jadinya adalah 10 ditambah 0i. Nah, langkah selanjutnya ini kita samakan ya. Yang bagian real di ruas kiri, nah ini ya, itu kita samakan dengan bagian real di ruas kanan. Kemudian bagian imajiner di ruas kiri, ini juga kita samakan dengan bagian imajiner di ruas kanan. Oke, berarti di sini kita punya 3x ditambah 3y dikurang 18 sama dengan 10 ya. Berarti di sini ada 3x plus 3y sama dengan min 18 pindah ke kanan jadinya plus ya, 10 plus 18 itu 28. Lalu untuk bagian imajinernya negatif x ditambah y itu sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita ketemu dengan sistem persamaan linear dengan dua variabel ya kan. Variabelnya adalah x dan y yang kita cari. Maka ini bisa kita substitusi atau kita eliminasi. Enaknya ini kita eliminasi saja ya. Berarti persamaan kedua, jadi anggap saja ini adalah persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2. Nah, untuk persamaan satunya tetap saya tulis di sebelahnya ya. Jadi 3x ditambah 3y sama dengan 28. Nah, untuk persamaan kedua ini enaknya kita kalikan dengan 3 ya. Jadi ini minus 3x ditambah 3y sama dengan 0. Langkah selanjutnya ini boleh dijumlah boleh dikurang ya. Nanti kalau dijumlah yang hilang dulu itu adalah x. Kalau dikurang yang hilang dulu adalah y-nya ya. Hasil akhirnya nanti pasti sama ya. Kita akan coba kita hilangkan dulu x-nya, berarti dijumlah. Ini 0 ya, 3x plus min 3x itu 0, 3y plus 3y itu sama dengan 6y. Berarti 6y sama dengan 28, maka oke, di sebelah kirinya ya, y itu sama dengan 28 per 6. Nah, berarti y-nya sudah ketemu jadi ya, ini y-nya, y sama dengan 28 per 6. Selanjutnya kita boleh masukkan nilainya y ini ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Untuk apa? Untuk ngitung x-nya. Nah, enaknya ini kita masukkan ke persamaan 2 ya, karena di sini persamaannya lebih sederhana. Berarti kita lanjutkan di mana ya? Di atas ini ya. Jadi minus x ditambah y, y-nya itu kan 28 per 6. Ini sama dengan 0. Nah, berarti minus x sama dengan minus 28 per 6. Maka x sama dengan 28 per 6. Nah, ini jawabannya. Jadi ternyata x-nya sama dengan 28 per 6, y-nya juga 28 per 6 ya. Atau kalau mau disederhanakan, x sama dengan 28 per 6 itu berarti berapa coba? 4 4 per 3 ya. 4 per 6 ya. 4 per 6. Nah, atau 4 per 6 itu ya sama dengan 4 2 per 3. Nah, ini jawabannya. Jadi 4
2/3 ya. Untuk Y-nya sama, 28/6 ini sama dengan 4/2/3. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.